teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem ekskresi manusia, yaitu pada uji urin. Ya, nanti kita akan melakukan praktik urin. Dan agenda pembelajaran hari ini, ya, itu ada 5 ya teman-teman. Pertama kita ada mengadakan game dulu ya, game worksheet, dimana di sini kita akan mengulas materi yang sebelumnya. Ya, teman-teman bisa barcode ya teman-teman. Ada linknya juga. Kemudian yang kedua nanti ada kegiatan pembelajaran ice breaking dengan tebak gambar. Yang ketiga ada praktik urin ya, nanti saya akan memberikan video bagaimana cara kita melakukan praktikum urin. Yang keempat nanti ada kesimpulan tentang indikasi ya. Yang kelima nanti ada pertanyaan dari saya sendiri. Oke teman-teman, untuk rangka yang pertama, agenda yang pertama itu adalah game live worksheet. Teman-teman bisa barcode ya, silakan teman-teman di barcode dulu. Kemudian kalau memang nggak bisa di barcode, di sini bisa ada linknya. Teman-teman bisa menuliskan linknya di tab ya, di tab sebelah YouTube. Oke teman-teman, lanjut. Di sini kita ada ice breaking ya. Ice breaking yang pertama, coba teman-teman lihat di gambar slide-nya. Di situ ada buah kiwi. Ya, ada bola, ada orang sedang mandi. Kira-kira jawaban apa ya teman-teman? Tulis di komentar di bawah ini ya teman-teman. Oke, betul teman-teman. Ya, jawabannya kiriman ditolak. Pintar banget nih teman-teman. Ya, tepuk tangan. Untuk ice breaking yang kedua, ya, di sini ada gambar ban, ada orang sama jam. Kira-kira apa ya teman-teman? Ya, betul teman-teman. Jawaban komentar di bawah ini betul ya teman-teman, yaitu bakso ayam. Aduh, jadi lapar ya teman-teman. Lanjut ya. Lanjut pertanyaan berikutnya atau slide berikutnya tentang pertanyaan pemantik ya. Di sini ada orang gambar. Hi there, I am Jono. Wah, Jono ternyata ya. Pemantiknya di sini, apakah kalian pernah minum banyak air putih dalam satu hari? Dan apa yang terjadi terhadap tubuh kalian setelah 2-5 jam? Apakah kalian ingin buang air kecil ya? Jadi gitu teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Setelah teman-teman minum, kemudian teman-teman terasa ingin buang air kecil ya teman-teman. Ya, di sini kalau misalkan kita minum banyak, kemudian 2-5 jam kita baru pengen buang air kecil, nah berarti itu ginjal kita berfungsi dengan baik, berarti itu dalam keadaan normal ya teman-teman. Hal itu dikatakan normal. Tapi beda lagi nih teman-teman, jika teman-teman minum lalu langsung buang air kecil, haus lagi minum, buang air kecil lagi, nah berarti itu ada kelainan teman-teman, atau ada gangguan pada ginjal kita ya. Misalkan bisa terjadi adanya penyakit diabetes, kemudian bisa jadi kekurangan cairan atau kita dehidrasi, kemudian bisa terjadi hamil, lalu efek samping obat-obatan. Jadi kalau misalkan kita minum tapi nggak langsung buang air kecil, itu masih keadaan normal ya gitu. Tapi kalau misalkan habis minum langsung buang air kecil, habis minum langsung buang air kecil, nah berarti itu ada indikasi penyakitnya gitu teman-teman. Oke, pemantik selanjutnya ya. Di sini kenapa sih kita nggak boleh minum air laut ya dalam keadaan darurat? Oke, teman-teman perlu tahu nih ya, di dalam air laut itu ya, itu isinya itu tidak hanya air asin, air garam aja, tapi ada air murninya ya, sekitar 96,5%, kemudian garamnya sekitar 2,5%. Lalu ada juga zat-zat kecil itu ya. Air asin ya, air asin atau air laut ya, atau salinitas air itu terlalu tinggi ya untuk dapat diproses aman oleh tubuh kita ya. Tubuh manusia itu, karena sel-sel manusia memerlukan air dalam bentuk yang relatif murni. Jadi air yang di dalam sel itu harus dalam keadaan murni gitu. Sedangkan ya air laut ya itu kurang lebih 3 kali lipat dari jumlah garam gitu teman-teman. Jadi ginjal itu hanya bisa menghasilkan urin dengan kadar yang lebih rendah ya dibandingkan dengan darah. Sementara kalau air asin ya itu mengandung lebih dari 3 kali jumlah garam yang biasanya ada dalam darah manusia. Jadi sebaiknya teman-teman hindari minum air laut ya dalam keadaan darurat
Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita melakukan praktik urin, di mana kita akan melakukan percobaan, kemudian menganalisis hasil percobaan yang kita telah lakukan, lalu mempresentasikan hasilnya, dan kemudian kita melakukan kesimpulan. Langkah kerja yang pertama, ya di sini kita menggunakan 4 tabung reaksi dan 1 pH indikator. Berarti ada 4 uji yang akan kita coba dan 1 pH indikator ya. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan praktikum ya. Siapkan alat dan bahan praktikum. Kemudian langkah kedua, siapkan 4 tabung reaksi dan masing-masing tabung reaksi dimasukkan urin sebanyak 15 tetes ya. Jadi setiap tabung reaksi nanti akan dimasukkan urin sebanyak 15 tetes. Oke, lanjut yang ketiga. Tabung pertama, campurkan urin dan larutan agen O3 sebanyak 10 tetes ya. Jadi tabung yang pertama urin ditambah agen O3 sebanyak 10 tetes. Untuk tabung yang kedua, campurkan urin dan larutan benedik sebanyak 10 tetes ya. Untuk tabung yang ketiga, urin dibakar kemudian dicium aromanya pada urin. Untuk tabung yang keempat, campurkan urin dengan larutan biuret sebanyak 10 tetes gitu. Jadi bahan yang kita gunakan itu ada agen O3, ada benedik, ada amoniak, dan terakhir ada biuret. Lalu ada pH indikator ya yang langsung dicelupkan. Oke teman-teman, kita simak videonya untuk alat dan bahan, langkah kerja, dan hasilnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Janati. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana siswa atau siswi peserta didik untuk melakukan uji praktikum urin. Di sini yang saya gunakan ada alat-alatnya, ada pipet tetes, kemudian ada penjepit, ya, lalu ada pembakar spiritus, ya, kemudian ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi, dan ada korek api untuk menyalakan spiritusnya. Pembakar spiritus. Kemudian di sini bahan yang saya gunakan ada agen O3, lalu ada benedik, ada biuret, ada pH indikator, dan urin yang sudah saya masukkan ke dalam rak tabung reaksi. Oke, langkah yang pertama ya, urin ya masing-masing dimasukkan ke dalam rak tabung reaksi ya, sebesar atau sebanyak 15 tetes ya. Setiap tabung reaksi isinya 15 tetes urin ya. Langkah pertama kita masukkan uji agen O3 ya. Kita teteskan.
kita teteskan agen O3 sebanyak 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, kita lihatnya nanti di akhir ya. Kita tunggu reaksinya dulu. Oke, lanjut ke langkah yang kedua ya. Saya akan menggunakan urin yang isinya di sini ada 15 tetes ya. Saya masukkan larutan benedik ya. Larutan benedik sebanyak 10 tetes. Dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, setelah itu kita kocok sebentar. Lalu untuk larutan benedik ini dia harus dibakar. Jadi setelah urin dicampurkan larutan benedik, kemudian kita panaskan menggunakan pembakar spiritus. Kita sambil goyang-goyangin tabung reaksinya. Kita tunggu sampai dia mendidih sebentar ya. Ya, sudah mendidih. Nanti kita lihat hasilnya ya di terakhir. Satu lagi untuk uji amoniak, ini urin yang telah dimasukkan ke tabung reaksi sebanyak 15 tetes kita bakar. Nanti kemudian kita cium hasilnya setelah dibakar. Ya. Sudah mendidih ya. Kemudian yang terakhir, urin dan biuret, larutan biuret kita campurkan. Urinnya 15 tetes ya. Kemudian larutan biuretnya hanya 10 tetes. Ya, kita lihat perubahannya. Oke, satu lagi ya, urin dicampurkan dengan pH indikator ya. Ketika sudah 5 menit kita tunggu hasilnya. Pertama, urin dicampurkan AgNO3. Di sini terdapat endapan ya, endapan berwarna putih ya. Berarti dikategorikan urin ini normal ketika ditetesi oleh larutan AgNO3 ya. Yang kedua, di sini ya, urin ditambahkan larutan benedik kemudian dibakar dan berwarnanya kecoklatan ya, bisa dilihat warnanya kecoklatan, berarti urin ini menandakan bahwa terdapatnya indikasi penyakit. Nanti kita bahas ya di akhir penyakit apa. Di sini hasil benedik, urin kemudian dipanaskan warnanya coklat. Lalu di sini
ketika urin dibakar ya untuk uji amoniak kita cium, ternyata baunya masih terdapat bau pesing ya, berarti dia bau amoniaknya normal ya. Untuk protein ini hasilnya warnanya putih butek ya, ketika urin campurkan biuret ya, warnanya putih butek. Lalu untuk pH tadi sudah saya gunakan ukur, itu hasilnya adalah 6. Sekian dari saya akan melanjutkan pembahasannya setelah video yang satu ini. Setelah dilakukan semua praktikumnya, di sini kita mendapatkan hasil bahwa untuk agen O3 itu dikatakan normal karena di sini terdapat endapan ya, berarti dia urinnya normal. Kemudian ketika dicampurkan sama Benedik lalu dipanaskan, dia terindikasi penyakit karena warnanya agak kecoklatan ya, sehingga dia terkena penyakit diabetes. Kemudian yang ketiga, urin dicampurkan urin ketika dibakar kemudian dicium amoniaknya, itu masih dikategorikan normal karena di situ masih bau tercium aroma pesingnya. Lalu yang keempat, di sini urin ditambahkan larutan biuret dengan hasil warna putih butek ya, warnanya agak butek, itu menandakan bahwa uji proteinnya pada urin juga dikatakan normal, berarti tidak ada kerusakan pada bagian glomerulusnya. Kemudian untuk pH juga tadi normal sekitar kurang lebih 6 ya, itu juga masih dikategorikan urinnya normal. Jadi di kesimpulan hari ini, urin yang saya gunakan terindikasi penyakit diabetes ya, karena tadi pada uji Benedik dibakar lalu hasil warna coklat itu menandakan bahwa urin itu ada indikasi penyakitnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selesai melakukan praktikum uji urin ini, saya akhiri pembelajaran hari ini. Saya cukupkan, sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hasilnya ya, tabung pertama itu agen O3 dan urin itu terdapat endapan putih ya. Tadi yang kedua, tabung reaksi kedua itu Benedik dan urin dibakar itu menghasilkan warna coklat. Untuk hasil tabung yang ketiga, urin dibakar terdapat bau pesing. Untuk hasil yang keempat, tabung reaksi keempat biuret ditambah urin berwarna putih butek ya. Kita lihat ya teman-teman, apakah ini terindikasi penyakit atau enggak gitu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, di sini ada hasil kesimpulan atau tabel ya. Pertama ada uji biuret. Uji biuret ini warna urin setelah ditetesi biuret dan keterangan untuk warna ungu mengandung protein. Selain warna ungu tidak mengandung protein. Tadi hasil percobaan kita uji biuretnya itu warnanya apa teman-teman? Ya, warnanya putih butek ya. Berarti di sini untuk uji biuret dia tidak mengandung protein. Hebat teman-teman. Untuk uji Benedik ya, tadi Benedik ditambah urin. Hasilnya tadi berwarna coklat teman-teman. Kita lihat nih, di sini ada 5 indikasi ya. Untuk biru hasil reaksinya minus, berarti kandungan glukosanya normal. Kemudian untuk hijau kekuningan keruh itu hasil reaksinya plus 1, kandungan glukosanya 0,5 sampai 1%. Untuk kuning keruh itu hasil reaksinya ada plus 2, kandungan glukosanya 1 sampai 1,5%. Untuk warna coklat ya atau jingga itu plusnya ada 3 ya, kandungan glukosanya kurang lebih 2 sampai 3,5%. Untuk warna merah bata itu plusnya ada 4 ya, itu lebih dari 3,5% kandungan glukosanya. Untuk tadi kita praktikum sebelumnya, video sebelumnya itu hasilnya itu adalah warna coklat, berarti dia hasil reaksinya plusnya ada 3, berarti ada kandungan glukosanya kurang lebih 2 sampai 3,5%.
Berarti dia terdapat glukosa ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Slide selanjutnya itu ada pH indikator. pH indikator normal itu adalah 4,5 sampai 8. Ya, tadi hasil percobaannya itu pH-nya menunjukkan angka 6. Berarti di sini masih dalam keadaan normal gitu. Untuk uji agen O3 ya, atau uji klorida. Uji klorida agen O3 apabila warnanya putih keruh dan sedikit endapan putih tipis berarti dia keadaan normal. Tadi hasilnya agen O3 ditambah urin warnanya putih dan ada endapan sedikit ya teman-teman, berarti urinnya normal. Kemudian uji amoniak, uji bau pesing ya. Bau urin normal disebabkan oleh asam organik yang mudah menguap ya. Jadi tadi masih bau pesing ya teman-teman, berarti urin ini normal gitu. Oke, slide selanjutnya nih teman-teman. Teman-teman juga bisa menguji urin dengan warna fisik awalnya aja teman-teman ya. Kalau kita nggak ada alat dan bahan, kita bisa lihat nih ya warna-warna urin ketika kita lagi buang air kecil ya. Warnanya bening ya, itu terlalu banyak minum ya, berarti bagus ya teman-teman. Kemudian warnanya kuning keruh itu normal, tapi harus segera banyak minum air putih. Warnanya kecoklatan akibat pewarna makanan atau masalah hati dan empedu. Warnanya putih susu bernanah akibat infeksi saluran kencing. Warnanya kuning tua berarti itu kekurangan cairan. Warnanya pink kemerahan berarti ada pendarahan di saluran kencing atau saluran ginjal atau masalah prostat. Kemudian warna kuning jernih itu normal. Kemudian warnanya oranye itu berarti dehidrasi dan konsumsi obat-obatan. Lalu coklat kehijauan berarti dehidrasi sangat berat ya, dan ada masalah hati. Jadi ketika kita buang air kecil sebaiknya nih teman-teman lihat juga gitu ya warna urinnya apa gitu. Kalau warnanya syukur-syukur warnanya bening ya, atau kuning jernih gitu. Oke teman-teman, untuk kesimpulannya hasil praktek yang sebelumnya itu di video sebelumnya ya, semuanya normal kecuali pada uji Benedict ya. Tadi kan karena hasil Benedictnya itu warnanya coklat, berarti dia hasil reaksinya positifnya ada 3, kurang lebih kandungan glukosanya itu 2-3,5%. Berarti terjadi indikasi penyakit diabetes gitu teman-teman. Oke teman-teman, saya punya pertanyaan nih buat teman-teman ya. Dijawab ya di komentar di bawah ini. Pertanyaan pertama, siap-siap ya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi produksi urin? Ayo teman-teman, ada yang tahu gak faktor apa saja yang mempengaruhi produksi urin? Oke teman-teman, saya bantu ya. Terima kasih telah menjawab ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Pertama, ada jumlah air yang diminum. Semakin banyak air yang diminum, maka semakin banyak produksi urin yang kita keluarkan. Yang kedua, itu ada saraf ya. Saraf itu suka mempengaruhi produksi urin ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada hormon ADH atau hormon antidiuretik. Hormon dihasilkan oleh hipofisis posterior, ini mempengaruhi penyerapan air oleh dinding tubulus. Bila kadarnya lebih, penyerapan air oleh dinding tubulus meningkat sehingga urin yang terbentuk menurun, atau sebaliknya. Jika kadar ADH dalam darah kurang, maka penyerapan air menurun sehingga dihasilkan banyak urin. Nah, keadaan ini disebut namanya diabetes insipidus. Kemudian yang keempat itu banyaknya garam yang dikeluarkan ya akibat adanya tekanan osmotik. Lalu yang terakhir adalah hormon insulin ya. Hormon insulin ini terjadi pada penderita diabetes mellitus atau pengeluaran glukosa yang diikuti dengan kenaikan volume. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi urin itu ada 5. Pertama, jumlah air yang dikonsumsi. Yang kedua, ada saraf. Yang ketiga, ada hormon antidiuretik. Yang keempat, ada apa lagi? Ada garam, banyaknya garam. Yang kelima, ada hormon insulin. Ya, itu tangan teman-teman, hebat banget ya. Lanjut ya teman-teman, pertanyaan kedua. Oke teman-teman, pertanyaan kedua ya. Apa yang terjadi setelah penambahan agen O3 pada urin? Kenapa sih demikian? Oke. Urin itu akan berwarna putih, keruh, dan terdapat endapan putih tipis ya, karena urin tersebut mengandung garam. Ya, adanya kandungan garam yang masuk dalam tubuh melalui makanan itu klorida
akan selalu ada dalam urin seseorang. Nah, hal ini karena adanya proses filtrasi molekul-molekul kecil seperti glukosa dan garam-garam mineral diabsorpsi melalui transport aktif ya. Kelebihan NaCl yang dihasilkan dari proses augmentasi nanti dikeluarkan lewat urin dalam bentuk ion NaCl. Jadi urin setelah penambahan AgNO3 ya yang terjadi itu kalau misalkan warnanya putih, ada endapan sedikit, itu masih dikatakan normal gitu ya teman-teman. Oke, pertanyaan ketiga, kenapa sih ya atau warna apa yang tampak pada urin orang sehat dan penderita diabetes setelah penambahan larutan benedik? Warna tampak urin yang orang sehat ya. Berarti warnanya apa tadi teman-teman di dalam tabel? Ya, warnanya biru. Itu dalam keadaan orang normal atau sehat ya, berarti. Tapi kalau misalkan terjadi kena diabetes tadi warnanya apa teman-teman? Ya, warnanya merah bata gitu ya teman-teman. Tadi kan ada 5 ya. Ada warna biru, kemudian ada warna apa lagi teman-teman? Ada warna hijau kekuningan, lalu ada warna kuning keruh, kemudian ada warna coklat atau jingga, dan terakhir merah bata. Jadi kalau misalkan uji benedik, kalau orang sehat itu warnanya biru. Tapi kalau warnanya coklat ya, warnanya merah bata, lalu warnanya hijau kekuningan keruh ya, atau warnanya jingga, kuning keruh, berarti dia terindikasi penyakit diabetes mellitus. Gitu ya teman-teman ya. Paham sampai sini? Lanjut ya, pertanyaan keempat. Warna apakah yang tampak setelah penambahan biuret? Bagaimana indikasi penyakit pada uji biuret? Ya, tadi teman-teman sudah juga saya kasih lihat tabel ya pada uji biuret ya. Warna yang sehat setelah uji biuret itu adalah warna yang selain warna ungu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia warna ungu, ketika ditetesi biuret kemudian urin ditambah biuret hasil warnanya ungu, berarti dia mengandung protein. Tetapi kalau misalkan urin ditambah biuret warnanya selain ungu kayak tadi ya, tadi warnanya apa? Putih keruh ya, biru keruh, putih keruh, berarti dia hasilnya tidak mengandung protein, artinya tidak ada indikasi penyakit pada uji protein atau biuret gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya punya kata mutiara. Yang terpenting bukanlah seberapa kita cerdas, tapi seberapa tekun kita belajar. Jadi teman-teman, belajar itu bisa kapan aja, bisa di mana aja, tidak hanya di sekolah, tidak hanya ada PR, tidak hanya disuruh oleh guru, tetapi bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan bisa menggunakan media apa saja. Bisa buku paket, bisa menggunakan media YouTube, ya, bisa menggunakan handphone, ya. Oke, jangan lupa teman-teman terus saksikan channel saya Faiza Janati di pembelajaran biologi. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.